Halo, hai everybody, welcome back to my channel Eka Harel. Oke, kali ini saya kembali dengan video pembelajaran matematika untuk kelas 6 dan masih di materi tentang operasi hitung bilangan bulat ya, bab bilangan bulat. Namun kali ini kita masuk ke sub pokok materi yang selanjutnya, yaitu menyelesaikan soal aplikasi dari operasi hitung bilangan bulat ya, biasanya dalam bentuk soal cerita gitu ya. Silahkan kalian simak baik-baik video pembelajaran kali ini, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal cerita yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan bilangan bulat. Oke, langsung saja check this out. Oke, soal nomor 1 saya bacakan dulu ya. Pada suatu hari, suhu di kota Milan, Italia adalah 3 derajat Celcius di bawah 0. Beberapa saat kemudian, suhu di kota tersebut naik sebesar 18 derajat Celcius. Berapa suhu di Milan saat ini? Oke, maksudnya berapa suhu di kota Milan setelah ada kenaikan tersebut gitu ya. Oke, kunci utama menyelesaikan soal cerita itu adalah keterampilan kalian dalam menerjemahkan kalimat-kalimat dalam soal ke dalam bentuk kalimat matematika ya. Maksudnya cerita dalam soal ini kita ubah ke dalam bentuk matematika. Itu kuncinya kalau menyelesaikan soal cerita. Jadi kita harus tahu dulu maksud dari cerita pada soal tersebut seperti apa gitu ya. Oke, kita telusuri satu persatu mana hal-hal yang penting dari soal ini ya. Yang pertama, suhu awal di kota Milan diketahui 3 derajat Celcius di bawah 0. Nah yang ini 3 derajat Celcius di bawah 0. Kalau 3 derajat Celcius di bawah 0 itu artinya negatif 3 ya. Jadi suhu awalnya itu negatif 3 derajat Celcius karena di bawah 0. Ingat garis bilangan ya. Dulu pernah saya bahas, saya singgung sedikit di video sebelumnya di pembelajaran waktu membahas bilangan bulat di awal-awal, bahwa garis bilangan itu ada yang dari 0 ke kiri, 0 ke kanan gitu kan. Kalau 0 ke kiri negatif, kalau 0 ke kanan positif gitu kan. Ada juga yang 0 ke atas, 0 ke bawah. Nah itu biasanya di soal tentang suhu ya, kayak termometer kan ya. Biasanya dari 0 ke atas itu positif, 0 ke bawah itu negatif. Berarti suhu awalnya ini negatif 3 derajat Celcius karena di bawah 0 ya. Beberapa saat kemudian suhu di kota tersebut naik. Nah, lalu ini kata kunci yang berikutnya, naik sebesar 18 derajat Celcius. Berarti bertambah ya kalau naik. Oke, artinya untuk menyelesaikan soal ini, suhu awalnya kan negatif 3 derajat Celcius gitu kan. Kalian jangan bingung dengan satuan derajat Celcius ya. Kalau dalam materi bilangan bulat kalian bisa abaikan aja ininya, maksudnya fokus ke bilangannya aja, negatif 3 gitu ya. Jadi anggap aja derajat Celciusnya nggak ada gitu ya, biar nggak bingung. Karena dalam soal tentang bilangan bulat biasanya tidak akan ada soal mengubah satuan ya. Jadi fokus ke bilangannya aja. Ini suhu awalnya. Kemudian kan suhu di kota Milan itu naik ya. Kalau naik berarti bertambah. Berarti ditambah, naiknya berapa sih? 18 derajat Celcius. Nah, kan yang ditanyakan berapa suhu di Milan saat ini gitu ya. Jadi setelah ada kenaikan, berarti suhu awal ditambah kenaikannya berapa gitu ya. Suhu awalnya negatif 3. Kenapa negatif? Karena 3 derajat Celcius di bawah 0 ya. Biasanya kalau yang positif itu tidak ada kata-kata di atas 0 biasanya ya. Jadi cukup 3 derajat Celcius udah gitu ya, itu berarti positif.
Tapi kadang ada juga yang ditulis di atas 0 ya. Tapi kalau tidak ada berarti kalian harus sudah paham bahwa itu adalah positif. Kalau negatif pasti biasanya ada keterangan di bawah 0. Oke. Jadi ini yang tadi saya bilang, kuncinya mengubah bentuk atau cerita dalam soal ini menjadi bentuk kalimat matematika seperti ini. Ya. Kuncinya mengubah ke sininya nih. Kalau sudah benar mengubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya, kesananya kan tinggal operasi hitung seperti biasa ya, dengan catatan kalian sudah mahir ya operasi hitung bilangan bulatnya. Berapa? Negatif 3 ditambah 18 ya, positif 15. Oke. Biasanya kalau soal cerita di jawaban akhirnya harus kalian lengkapi ya, jadi gitu ya, kalian lengkapi ya kalau nanti di saat mengerjakan soal atau ulangan. Jadi suhu di Milan saat ini adalah 15 derajat Celcius. Oke, itu soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Suhu di kota London, Inggris, masih tentang suhu ya, adalah 12 derajat Celcius. Jika setiap 1 jam suhu di kota tersebut turun 5 derajat Celcius, tentukan suhu di London setelah 3 jam. Oke, ini variasi soal yang berbeda. Oke, yang pertama seperti tadi. Kita tandai dulu hal-hal yang pentingnya ya. Suhu awalnya 12 derajat Celcius. Oke, di sini tidak ada keterangan di atas atau di bawah 0, itu artinya positif ya. Jadi ngikutin di soal aja kalau nggak ada keterangan di atas di bawah 0. Ini kan positif berarti positif ya. 12 derajat Celcius itu suhu awalnya. Jika setiap 1 jam, nah jadi dalam periode waktu 1 jam suhunya itu turun 5 derajat Celcius. Jadi setiap 1 jam itu turun 5 derajat Celcius. Kalau setiap 1 jam turun 5 derajat Celcius, berarti kalau 2 jam turunnya berapa? 10 ya. Jadi 1 jam pertama turun 5, 1 jam kedua turun lagi 5 gitu ya. 1 jam berikutnya turun lagi 5. Pokoknya setiap 1 jam turun 5 derajat Celcius. Nah, kata kuncinya turun berarti berkurang ya. Pertanyaannya, tentukan suhu di London setelah 3 jam. Oke. Di sini kebetulan satuan waktunya sama ya. Dia turunnya periode waktunya setiap 1 jam dan yang ditanyakannya setelah 3 jam. Jadi sama-sama jam. Jadi di sini kalian tidak usah mengkonversi waktu ya, karena nanti biasanya ada soal yang waktunya harus disamakan dulu. Ini udah sama-sama jam. Berarti ya udah kita tinggal selesaikan. Suhu awalnya kan 12 derajat Celcius ya. Karena setiap 1 jam turun katanya, berarti dikurang ya, karena turun. Berarti dikurang. Nah, dikurangnya berapa? Kan setiap 1 jamnya 5 derajat Celcius berkurangnya. Yang ditanyakan setelah 3 jam, berarti 3 kali turun kan? Karena turunnya setiap 1 jam gitu ya. Jadi 3 jam maksudnya diambil dari sini yang ditanyakan. Setelah 3 jam itu turunnya dikali setiap 1 jamnya berapa? 5 derajat Celcius ya. Jadi ini total penurunannya. Setiap 1 jamnya 5 derajat Celcius. Karena yang ditanyakannya setelah 3 jam, berarti ya udah 3 kalinya gitu ya. Atau kalau dalam operasi hitung penjumlahan, berarti 12 derajat Celcius dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 lagi gitu ya. Jadi 5-nya ada 3 karena kan 3 jam. Oke, kesananya tinggal selesaikan. Jangan lupa selesaikan dulu operasi hitung yang ada dalam tanda kurung. Berarti 12 derajat Celcius dikurang 3 kali 5, 15 derajat Celcius. 12 dikurang 15 itu negatif 3 derajat Celcius. Oke, saya anggap untuk operasi hitung bilangan bulatnya kalian sudah mahir ya. Jadi tidak akan saya bahas lagi ya, cara menghitung penjumlahan pengurangan dengan bilangan bulat, terutama yang ada negatifnya. Jadi yang masih belum terlalu lancar paham, dipelajari lagi. Oke, ini soal nomor 2. Next, sekarang soal nomor 3. Suhu di kota Munchen, Jerman
masih tentang suhu, adalah 3 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan suhu di kota Jakarta adalah 30 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu antara kedua kota tersebut? Oke, ini bentuk atau variasi soal yang berbeda lagi. Suhu di kota Munchen 3 derajat Celcius, ya, di bawah 0. Ya, jangan lupa nih, di bawah 0. Lalu katanya suhu di kota Jakarta 30 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa selisih. Oke, selisih. Kalau selisih itu artinya dikurang, ya, dikurang. Ini bukan negatif, dikurang, ya. Kalau jumlah itu ditambahkan, kalau selisih itu dikurang. Yang besar kurang yang kecil, ya, itu selisih. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih. Kan katanya di Munchen suhunya berapa? 3 derajat Celcius di bawah 0. Ingat, di bawah 0 negatif berarti, ya. Negatif 3 derajat Celcius. Lalu di Jakarta berapa tuh? 30 derajat Celcius. Ya, berarti lebih besar yang di Jakarta. Berarti selisih itu dikurang. Selisih yang besar kurang yang kecil. Berarti 30 derajat Celcius dikurang dalam kurung, ya, karena negatif 3 derajat Celcius. Jadi 30 dikurang negatif 3, ya, makanya pakai kurung. Nah, dikurang negatif itu sama aja dengan ditambah, ya. Jadi 30 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius. Berarti selisihnya 33 derajat Celcius. Oke, nomor 4. Suhu di kota Bandung adalah 25 derajat Celcius. Setiap 30 menit suhu di kota tersebut turun 2 derajat Celcius. Tentukan suhu di Bandung setelah 3 jam. Oke. Jadi ini mirip dengan soal nomor 2 tadi, ya. Jadi ada penurunan atau kenaikan suhu di periode tertentu. Cuma di sini bedanya satuan waktunya berbeda. Turunnya setiap 30 menit, tapi yang ditanyakan setelah 3 jam. Ya, jadi di sini ada langkah mengkonversi waktu dulu, ya. Kalau tadi di nomor 2 atau nomor 3, ya, naik atau turunnya tuh setiap 1 jam, tapi yang ditanyakannya setelah 3 jam, jadi sama-sama jam gitu, ya. Maksudnya udah sama. Kalau di sini turunnya setiap 30 menit, yang ditanyakan suhu setelah 3 jam, ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu nih, 3 jam itu berapa menit sih? Ya, 3 kali 60, kan 1 jamnya 60 menit, ya. Berarti kalau 3 jam 3 kali 60 berarti 180 menit. Nah, ini 3 jam itu 180 menit. Nah, suhunya kan turun setiap 30 menit. Jadi hitung dulu nih, dalam waktu 3 jam ada berapa kali turun suhunya, ya, ada berapa kali penurunan suhu. Caranya ini total banyaknya penurunan suhu, ya. Berarti 180 menit dibagi turunnya itu kan setiap 30 menit. Oke.
Ini menit dengan menit habis satuannya ya. 0 ada di atas ada di bawah, coret aja. 18 dibagi 3 berarti 6. Jadi dalam waktu 3 jam itu ada 6 kali penurunan suhu, dimana setiap 1 kali penurunan suhu itu turunnya 2 derajat Celcius ya. Oke, jadi suhu setelah 3 jam, jadi nah gitu aja ya. Suhu awalnya berapa tadi? 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius. Karena turun berarti dikurang ya, dikurang dalam kurung. Nah, dalam 3 jam tadi ada 6 kali penurunan suhu, berarti 6 dikali setiap turunnya itu, 1 kali turunnya itu sebesar 2 derajat Celcius. Oke, berarti 25 derajat Celcius dikurangi 6 kali 2, 12 derajat Celcius. 25 diambil 12, 13 derajat Celcius. Oke, jadi suhu di Bandung setelah 3 jam adalah 13 derajat Celcius. Oke, nomor terakhir, nomor 5. Dalam sebuah perlombaan, Farel diharuskan menjawab 20 soal. Skor yang diberikan adalah 3 jika jawaban benar, 0 jika tidak menjawab, dan jika jawaban salah akan mendapatkan skor negatif 1. Jadi si Farel ini kan ikut lomba, sebuah perlombaan ya, perlombaan matematika mungkin ya. Nah, dia diberikan soal semuanya itu 20 butir soal. Nah, peraturan skor yang diperoleh oleh Farel setiap soalnya itu adalah kalau dia menjawab terus jawabannya benar, skornya 3. Nah, kalau soal itu tidak dijawab, skornya 0. Kalau sebuah soal dijawab oleh Farel tapi ternyata salah jawabannya, itu skornya negatif 1. Itu ya maksudnya. Diketahui bahwa Farel hanya mampu menjawab 15 soal saja. Jadi dari 20 soal ini hanya bisa dikerjakan 15. Ya. Berarti ada soal yang tidak dikerjakan, di mana 12 soal benar dan sisanya salah. Jadi dari 15 soal yang dijawab oleh Farel, 12 soalnya itu benar jawabannya dan sisanya salah. Ya, berarti sisa dari 15 soal ini. Pertanyaannya, tentukan total skor yang diperoleh Farel. Oke. Ini aplikasi atau soal cerita tentang operasi hitung bilangan bulat yang tingkat kesulitannya biasanya paling tinggi ya kalau di ulangan-ulangan, jenisnya itu seperti ini ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami maksud cerita ini. Oke, jadi gini, biar mudah penyelesaiannya, kalau saya biasanya menggunakan semacam diagram ya. Jadi kayak gini nih. Kan soalnya semuanya itu berapa? 20 soal. Nih, ini 20 soal semuanya ya. Oke, kita tulis dulu aturannya. Di sini skornya ya. Skor. Kalau benar skornya 3. Kalau tidak menjawab, saya tulis TM ya. Skornya berapa tadi? 0 ya. Dan kalau salah, skornya negatif 1. Biasanya aturan seperti ini ada di perlombaan semacam olimpiade ya biasanya. Jadi kalau dalam olimpiade tuh, kalau kalian menemukan soal terus tidak yakin bisa mengerjakan gitu ya, tidak yakin, kalaupun dijawab tidak yakin benar, lebih baik jangan diisi ya. Karena kalau diisi tapi tidak yakin terus jawabannya salah, skornya malah negatif ya, dapat negatif 1. Kalau tidak dijawab kan 0. Jadi kalau tidak yakin gak usah dijawab gitu ya. Biasanya ada dalam olimpiade biasanya ya. Oke, ini aturannya. Nah, sekarang kita tuliskan diagram sederhananya kayak gini nih. Jumlah soalnya semuanya 20. Terus katanya
diketahui bahwa Farel hanya mampu menjawab 15. Jadi dari 20 soal ini 15 dijawab, berarti ada yang nggak dijawab dong. Nah, kalau dari 20 15 dijawab, berarti yang nggak dijawabnya ada berapa? Sisanya, berarti tinggal 5, iya nggak? Nah, kan 15 dijawab, kan nih, hanya mampu menjawab 15 soal saja, berarti yang 5-nya nggak dijawab kan? Nah, yang tidak dijawab ini tidak dijawab. Berarti ini udah dalam tanda kutip abaikan aja, karena yang tidak dijawab itu kan nih 0 jika tidak menjawab. Ini ya udah ditulis. TM tidak menjawab, skornya 0. Berarti ya udah, yang 5 ini kita abaikan aja karena skornya 0 kan. Kita tinggal perhitungkan yang dijawab ini. Katanya dari 15 soal yang dia jawab, 12 soalnya benar. Nah, dari 15 ini yang dijawab ya, ini dijawab 12 benar dan sisanya salah. 15, 12-nya benar, berarti sisanya 3. Ya nggak? Berarti dia 3 soal jawabannya salah. Ya. Nih, menjawab 15 soal saja, di mana 12 soal benar, berarti 12 soal dari 15 ini benar nih. Dan sisanya salah, berarti sisanya 3 kan. Ya. Nah, baru kita hitung sekarang. Jadi ini maksudnya diagram sederhananya kayak gini gitu ya. Jadi skor total yang diperoleh oleh Farel adalah, oke, dari yang benar dulu ya. Ada 12 soal yang dijawab benar. Tadi kalau benar itu skornya 3. Berarti 12 kali 3 gitu kan, ditambah yang salahnya ada 3. Kalau salah itu skornya negatif 1, berarti 3 kali, jangan lupa pakai kurung ya, negatif 1. Oke, yang tidak dijawab kalau mau ditulis boleh ya, kalau enggak juga nggak apa-apa karena ini udah pasti 0 kan. Ditambah, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja ada 5 soal yang tidak dijawab, dan kalau tidak dijawab itu kan, atau tidak menjawab itu kan tadi skornya 0, berarti 5 kali 0 gitu ya. Oke, 12 kali 3 36, ditambah 3 kali negatif 1, berarti positif kali negatif kan negatif, 3 kali 1 itu 3, ditambah 0 ya. 36 ditambah negatif itu sama aja dengan dikurang ya. Ini 0 udah. 36 diambil 3 itu sama dengan 33. Oke, jadi total skor yang diperoleh Farel dalam perlombaan itu adalah 33. Oke, itu dia. Oke, itu dia penjelasannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik oleh kalian semua, dan seperti biasa latihan soalnya akan ada di bagian akhir video ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara men-like video-videonya dan men-subscribe bagi yang belum ya. Oke, thank you everybody and bye bye.